name by address dan dokumen resmi untuk pendataan di kita. Ini demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Oleh karena itu, kami mengeluarkan kebijakan yang selanjutnya dari dua hal tersebut, seluruh anggota madrasah.id harus daftar di aplikasi subdomain kami. Di dalam subdomain itu semuanya harus daftar dengan menggunakan akun madrasah.id. Akun madrasah.id. Jikapun tidak punya subdomain, tetap mereka harus daftar. Setelah daftar, nanti tolong dilengkapi persyaratan setelah daftar, karena ada beberapa dokumen yang harus diupload di situ. Hanya mengupload foto kartu tanda penduduknya. Dan saya harapkan semuanya bisa mendaftar di situ. Bagi yang sudah memiliki subdomain, silakan ditambahkan subdomainnya. Lalu lengkapi dokumen yang dibutuhkan. Adapun untuk pengajuan baru, untuk pengajuan email baru dan sebagainya, bagi admin direktori di madrasah.id, ketika akan meng-create user madrasah.id, itu harus melalui konfirmasi dari Dewan Pimpinan Pusat. Jadi harus ada laporan. Jadi semua user email @madrasah.id harus terdata secara lengkap di kami. Baik, selanjutnya Pak Catur dan teman-teman semuanya, langsung saja coba saya praktekkan, karena ada beberapa orang yang karena ini aplikasi baru dan tentunya banyak yang masih masih belum friendly match, belum paham alurnya. Baik, langsung saya jelaskan. Mohon izin, saya mau membagikan layar. Terkait kebijakan secara resminya, nanti akan kami sebarkan surat edaran dari kami sampai tanggal berapa kami putuskan untuk pendataan ini, karena nanti kita akan melakukan penghapusan secara massal untuk user email yang tidak terkonfirmasi di kami. Nanti akan kami sebarkan surat edaran secara resminya dari kami, nanti kami sebarkan di semua grup untuk surat edarannya. Untuk saat ini, sebagai persiapan awal, semuanya silakan untuk daftar dulu di laman subdomain laman subdomain /madrasah.id. Baik, mohon izin saya bagikan layar untuk sedikit menjelaskan alur tentang aplikasi ini. Sudah muncul layar saya, Pak Catur, Pak Farul? Silakan, sudah muncul. Di saya udah. Oke, oke ya. Silakan teman-teman buka laman subdomain madrasah.id. Ya. Ini lalu enter. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki email madrasah.id, silakan bisa langsung daftar di sini. Ya. Bentar Kang, di YouTube belum ada nih. Belum ada. Sudah muncul? Masih ini kali proses. Ya. Oke. Nah, dan para peserta yang 1000 weblog pun kemarin kan banyak yang mendapatkan subdomain ya. Nah, dicoba untuk langsung daftar di sini ya. Setelah muncul laman ini, lalu klik daftar. Yang pertama, langkah pertama adalah kita masukkan alamat email madrasah.id kita. Saya coba contohkan dengan alamat email yang ini. Ini udah dipakai kemarin ya?
Saya coba dengan akun email yang lain. Oke. Nah, kalau muncul seperti ini berarti email ini sudah, karena semua email madrasah.id sudah kami masukkan ke database. Jadi ketika email ini terdaftar, maka dia akan muncul notif email ini terdaftar. Jika masukkan email yang lain, contoh yang ini, nah ini email yang tadi tidak terdaftar di EduTech Madrasah karena ini email ini belum di-create, ya. Jadi dicek dulu apakah email Bapak Ibu sudah terdaftar atau tidak, atau nanti kalaupun ada keterangan tidak terdaftar, mohon dicek pengetikan alamat emailnya. Harus benar-benar sesuai dengan alamat emailnya. Jika muncul keterangan terdaftar, lalu klik lanjut daftar. Nah, silakan diisi datanya. Nama lengkapnya, lalu nomor WA-nya, asal lembaganya. Jika lalu pilih provinsi dulu, jika ada provinsi yang tidak muncul atau ada kabupaten yang tidak muncul, segera hubungi kami, akan kami tambahkan di database-nya. Gitu ya. Seperti tadi daerah Sulawesi Selatan ya, Pak Catur ya. Daerah mana tadi? Kabupaten mana? Kabupaten Sulawesi, iya. Apa ya? Saya lupa. Tapi tadi sudah saya tambahkan tadi, ya. Provinsi Jawa Barat, ini domisili KTP sesuai KTP saya. Kalau ada nama desa, nama kecamatan, atau apapun yang tidak muncul, segera hubungi kami, ya. Jangan sungkan-sungkan, lalu masukkan alamatnya. Oke, kode pos. Lalu masukkan passwordnya. Password harus dicatat dan dikonfirmasi. Kalau salah beda, dia akan ada notif password tidak sama. Daftar, ini kita cek email masuk sesuai dengan alamat email yang tadi kita input, ya. Saya tadi menginput dengan alamat email yang ini ya. Buka email masuknya. Oke, di sini ada email dengan judul verifikasi pendaftaran. Klik verifikasi. Oke, ini keterangan sudah aktif. Oke, balik lagi, kita buka lagi di sini, lalu masukkan emailnya untuk daftar. Login. Oh, apa ya? Bentar. Saya lupa tadi passwordnya apa ya? Bentar. Takutnya tadi saya lupa passwordnya apa ya maksudnya. Kalau lupa password bisa hubungi kami untuk di reset. Pak Ade, bukan lupa password tapi nama akunnya salah. Oh, nama akunnya salah. Iya, Info madrasah, masa info toriko. Oke, mohon maaf. Oke. Nah, ini adalah dashboard tampilan awal ketika sudah masuk aplikasi. Nah, di sini di atas ada notif email ini, kita klik dulu profil. Nah, ini email ini sudah terdata di kami. Ya. Di sini ada notif Anda belum upload KTP. Jadi langkah pertama kita upload dulu dokumen KTP kita. Klik di sini, lalu pilih filenya,
Saya pilih file yang nanti silakan diupload KTP-nya. Saya contohkan, mau gambar Bang Farul aja nih. Nanti tolong KTP yang beneran ya, ini contoh saja ya. Mohon maaf ya, Pak Farul ya. Ini contoh saja. Nah, setelah masuk nama filenya, lalu klik update foto. Nah, ini belum muncul, silakan di-refresh. Continue. Maka foto KTP-nya akan muncul di bawah. Untuk profilnya silakan dirubah. Nyari yang ini contoh. Oke, di-refresh. Continue. Oke. Jika ada kesalahan di data ini, jika ada kesalahan di profil ini, silakan klik update profil. Nah, di sini nomor datanya, tapi ini saya kenapa saya nggak memunculkan hasil inputan sebelumnya, data yang sudah ada di database, biar takut ada kesalahan di NTR dan sebagainya, silakan diisi kembali, ya, kembali jika dibatalkan. Oke, untuk edit profil cukup sampai di situ. Kita kembali lagi ke dashboard. Nah, di paling atas ini adalah daftar subdomain milik pengguna ini. Ini namanya di depan ini, milik ini. Nah, jika Bapak Ibu sudah memiliki subdomain, saya ulangi, jika teman-teman sudah memiliki subdomain dari kami, maka silakan input di sini, ya. Seperti tadi yang dicontohkan tadi apa, Man1 Bima. Nah, itu silakan diinput di sini. Klik di sini input, ya, input subdomain. Nah, ini pendataan subdomain. Jadi untuk sementara kita domain-domain baru kita nggak akan layani dulu. Kita akan cek dulu subdomain yang sudah ada, ya, yang sudah dibuat, begitu ya. Untuk sementara ini, nanti ke depan untuk mengajukan subdomain untuk mengajukan bisa lewat portal ini. Maka awal kita masukkan di sini silakan cek terlebih dahulu. Kita akan ngecek ke database berapa subdomain yang telah masuk. Jika Anda ingin mengajukan, maaf, nanti di sini memasukkan ya, nanti saya edit. Jika ingin memasukkan atau mendata subdomain, masukkan subdomainnya, tidak dengan diikuti madrasah.id-nya, maka ketik di kolom pencarian nama subdomainnya saja, tidak berikut domain utamanya madrasah.id. Ya, saya contohkan di sini. Maka ketika ini subdomain ini ada dalam arti yang lain belum input, maka akan muncul keterangan seperti ini. Tapi kalau sudah ada seperti ini, dia akan muncul keterangan seperti ini. Muncul seperti ini berarti subdomain yang tadi itu sudah ada di database kami, gitu ya, di database aplikasi. Bukan berarti subdomainnya tidak aktif, tetapi nanti berikan kabar ke kami subdomainnya sudah aktif, tetapi di sini subdomainnya tidak tersedia, mohon kabari kami. Mungkin ada orang yang menambahkan subdomain, mengajukan subdomain baru dengan nama yang sama, gitu ya. Saya lanjut. Enter. Nah, silakan dilengkapi datanya. Ini nama subdomainnya. Lalu domain utamanya mana? madrasah.id. Ya. Lalu peruntukannya untuk apa? Apakah untuk personal, untuk pribadi? Apakah untuk lembaga, sekolah, pesantren, atau apa? Misalkan kita pilih yang pontren, lalu peruntukannya untuk apa? Apa untuk lembaga, komunitas, atau apa gitu ya? Oke. Nah, digunakan apa untuk blogger atau Google Site atau untuk hosting? Kalau hosting, nanti ketika kita sudah memiliki hosting sendiri, tetapi ingin dengan subdomain dari kita, rahman.content.id,
nanti IP servernya tolong dimasukkan di sini berapa. Misalkan 13.456.321. Ini IP servernya tolong diinput. IP server mana ini? Ini adalah IP server hosting teman-teman. Oh, ingin subdomain ini dijadikan domain untuk web yang berbasis VPS atau hosting. Selanjutnya klik tanggalnya, tanggal pengajuannya saja ketika sudah di sini harusnya tanggal pendataan ya nanti. Oke, ini ada revisi berarti di sini mengajukan bukan mengajukan tapi mendata. Ini nanti akan saya revisi jika Anda ingin mendata subdomain. Di sini tanggal pendataan. Berarti hari ini, lalu klik submit. Oke, sudah ditambahkan di sini. Di sini ada beberapa keterangan. Nah, ini menunjukkan status domain. Nah, ya, status domain ada silang, ya. Nanti status domain itu apakah sudah aktif, tidak aktif, aktif, non aktif, pending, minta dihapus atau minta diedit. Bapak Ibu tidak bisa mengedit subdomain ini. Ketika Bapak Ibu ingin mengedit subdomain ini, itu harus mengajukan edit ke kami. Langkah pertama setelah memasukkan subdomain adalah Bapak Ibu memasukkan update dokumen, upload dokumen untuk subdomain ini. Contoh, domainnya itu untuk lembaga, maka ada beberapa hal yang perlu diupload di aplikasi ini. Saya tambahkan lagi, misalkan saya pilihnya lembaga. Contoh ya. Ini contoh saja. Saya pilihnya Fontren, lalu peruntukannya blogger, lalu tanggalnya sekarang saja, lalu submit. Oke, dua-duanya dalam posisi belum aktif. Nah, kita lihat untuk upload dokumennya. Ini yang lembaga, ini yang personal. Jadi, untuk yang lembaga, dia akan ada muncul dua dokumen yang perlu diupload. Yang pertama adalah KTP pengguna atau penanggung jawab bagi lembaga atau komunitas, surat permohonan subdomain bagi komunitas atau lembaga. Jadi, ketika subdomainnya ini untuk lembaga, itu diharuskan ada surat permohonan dari pimpinan komunitas atau pimpinan lembaganya. Ditujukan ke siapa? Ditujukan ke kami, EduTech Madrasah Indonesia, ya, yang berdomisili di Kerawang. Silakan, nanti bisa diupload di sini, ya. Ditujukan ke kami, nama domainnya apa, peruntukannya untuk apa, ya. Karena di sini untuk lembaga. Tapi kalau untuk pribadi hanya upload KTP saja, gitu ya. Upload KTP. Silakan diupload KTP-nya. Nah, jika ada kesalahan di sini, lalu Bapak Ibu ingin ngechat ke kami sebagai admin, maka bisa mengajukan edit. Bapak Ibu bisa mengajukan edit di sini. Klik untuk pengeditan subdomain ini. Kalau ada yang salah, klik. Ya, lalu kirim pesan ke kami, apa yang harus kami edit, misalkan admin tolong rubah subdomain, ini contoh menjadi sesingkat mungkin dan sejelas mungkin, gitu ya. Itu. Lalu kirim. Oke.
maka posisinya di sini dia akan berubah menjadi ajukan edit. Dalam posisi sedang diajukan untuk diedit. Nah, untuk chatnya, Bapak Ibu bisa lihat di sini di pesannya. Nah, kalau masih seperti ini, berarti belum ada balasan dari kami. Gitu ya. Coba saya stop screen, nanti saya coba mau balas chat ini. Dan pesan ini itu langsung masuk ke email utama kami, info.madrasah.id. Oke, kembali. Ini di chat. Kalau misalkan belum dapat balasan, nanti bisa dikirim lagi pesan di sini. Nah, selanjutnya coba saya contohkan, saya balas. Bentar ya. Saya stop dulu skip. Sebentar. Saya oke. Oke, sebentar saya balas dulu. Oke. Oke, ini sudah kami balas. Saya bagikan lagi layarnya. Bentar. Oke. Tadi, oh di sini. Oke, kita refresh. Nah, ini sudah ada balasan. Ya. Begitu juga, ini bakal ada masuk ke chat. Ini dari admin. Baik, akan kami edit. Begitu untuk pengajuan, bukan pengajuan, pendataan subdomain. Untuk email, Bapak Ibu yang memiliki email madrasah.id tentunya banyak yang memiliki akun email yang lebih dari satu, banyak lah ya. Nah, jika memiliki akun email yang lebih dari satu, kami wajibkan email tersebut supaya tidak masuk list untuk hapus massal. Silakan email yang kedua, ketiganya ditambahkan di sini. Ya, tambahkan di sini. Tambahkan di sini. Silakan ditambahkan di sini. Oke. Nah, ketika menambahkan, ini dicek dulu benar nggak ada emailnya gitu. Seperti yang ini, mana? Nih, dicek dulu dan ngeceknya tuh 2 kali. Yang pertama, apakah ini ada di database? Yang ketiga, apakah sudah diinput oleh orang lain? Oh, belum, gitu ya. Oke. Kok malah kembali, maaf. Malah kembali. Bentar. Masukkan lalu enter. Nah, email terdaftar email ini terdaftar, maka email form tambah email lainnya. Nah, sekarang peruntukan email itu untuk apa? Email kedua gini apa untuk personal? Kita punya email untuk lembaga, maka tambahkan di sini. Misalnya untuk lembaga, email ini digunakan untuk email lembaga atau untuk komunitas atau untuk personal, gitu ya. Saya misalkan pilih personal lalu tambahkan.
maka email ini akan muncul. Nanti di data kami, setiap user ini dia memiliki berapa subdomain, dia memiliki berapa email. Email ini milik siapa, subdomain ini milik siapa. Dan tentunya dengan dokumen resmi untuk usernya dan untuk subdomainnya. Untuk lembaga persyaratannya adalah surat permohonan dari pimpinan lembaga atau pimpinan komunitasnya. Yang kedua adalah foto KTP dari penanggung jawabnya. Ya, kalau untuk personal hanya cukup KTP dari pemilik subdomain ini. Dan semua file yang diupload berbentuk foto, ya, tidak berbentuk PDF. Nah, untuk subdomain ini, jika Bapak Ibu emailnya yang ini, tetapi emailnya lupa, nah silakan diajukan untuk di reset, ya, di reset, ajukan reset password, ya, oke. Nah, di sini statusnya sedang diajukan. Ya. Untuk kirim pesan ke kami terkait email ini bisa menggunakan menu aksi, kolom aksi di icon lihat pesan. Nah, di sini mohon reset. Nanti passwordnya akan kami kirim di chat ini. Maka pesan ini akan muncul, akan muncul di email kami. Nah, ini bahwa akun guru gc@madrasah.id ini memohon untuk di reset. Nanti akan kami reset dan akan kami balas dan kami munculkan, akan kami kirim passwordnya di sini nanti. Adapun untuk jika lupa password utama, email utama yang ini, Bapak Ibu kan, ini email utama, kita ibaratkan ini email utama. Nah, untuk fasilitas reset password ini nanti kami belum sediakan di aplikasi ini, nanti kami berikan fasilitas jika lupa password yang ini. Ya, kalau lupa password di aplikasi ini, tentunya nggak bisa masuk, harus chat ke kami. Tapi kalau Bapak Ibu mau rubah password, silakan bisa diklik di sini di profil dan reset password di update profil. Di sini bisa langsung di reset passwordnya. Dan tolong dicatat, karena kalau lupa password dan nggak bisa masuk aplikasi, kami belum menyediakan reset password by email, by kirim verifikasi email. Belum kami sediakan, nanti ke depan, karena ini aplikasi masih versi 1.2, masih versi 1 ya, jadi belum kami kembangkan secara lebih jauh. Begitu mungkin Pak Catur, Pak Fahrul. Jadi aplikasi ini intinya adalah untuk pendataan subdomain yang sudah ada dulu. Jika ada permohonan subdomain baru, mungkin nanti akan kami pending dulu setelah beres semua subdomain yang sudah ada masuk. Nanti kami akan berikan surat edaran resmi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa proses pendataan ini. Jika sudah selesai pendataan, akan kami tutup dulu aplikasinya dan akan kami progres untuk hasil pendataan ini, baik subdomain ataupun email, akun email. Begitu mungkin Pak Catur, Pak Fahrul. Ada pertanyaan?